Di sini kita akan berdiskusi tentang model VAR. Saya mulai dengan pengertian model VAR. VAR merupakan salah satu metode time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama dalam bidang ekonomi. Menurut Gujarati, ada 3 keuntungan menggunakan VAR dibandingkan metode lainnya. Ketiga keuntungan tersebut, yang pertama, lebih sederhana karena kedua, estimasi sederhana karena menggunakan metode OLS. Yang ketiga, hasil estimasinya lebih baik dibandingkan metode lainnya yang lebih rumit. Dan ada alasan mengapa dipilihnya metode VAR dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertimbangan yang pertama yaitu metode regresi linear yang menyatakan bahwa variabel pertumbuhan diregresikan atas variabel ekspor atau variabel impor. Telah banyak dikritik dan merupakan metode yang sangat lemah sehingga hasil penggunanya dapat menyesatkan. Dua kritik utama terhadap metode regresi linear adalah kritik yang pertama yaitu variabel nasional mendeteksikan suatu variabel atas dirinya sendiri. Kritik yang kedua yaitu metode regresi linear tidak mendeteksi kausalitas antara variabel-variabel yang digunakan secara dinamis. Dapat terjadi kumulatif ekspor yang tidak mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu menurut Halvani pada tahun 2002. Dan yang kedua, pertimbangannya data yang digunakan merupakan data time series yang menggambarkan fluktuasi ekonomi. Pertimbangan yang ketiga, kebijakan moneter terhadap perkembangan di sektor real melalui suatu mekanisme yang pada umumnya tidak berdampak seketika, biasanya membutuhkan tenggang waktu tertentu. Ketika persoalan ini dapat dijawab oleh model VAR sebagai salah satu bentuk model makroekonometrika yang paling sering digunakan untuk melihat permasalahan fluktuasi ekonomi. Di samping itu, analisis VAR memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, metode ini sederhana. Kita tidak perlu khawatir untuk membedakan mana variabel endogen, mana variabel eksogen. Yang kedua, estimasinya sederhana, di mana metode OLS biasanya diperoleh dengan menggunakan metode ini dalam banyak kasus lebih bagus dibandingkan dengan hasil yang didapat dengan menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun. Selain itu, VAR juga merupakan alat analisis yang sangat berguna, baik dalam memahami adanya hubungan timbal balik antara variabel-variabel ekonomi maupun di dalam pembentukan struktur. Menurut Enders 2004. Model-model makroekonomi dinamik dan stokastik. Model makroekonomi tradisional menganggap model yang diestimasi pada keadaan tertentu dapat digunakan untuk ramalan dalam kondisi kebijakan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa parameter yang diestimasi tidak berubah pada kebijakan dimanapun perekonomian ada, sehingga model ekonomi secara logik menjadi tidak valid. Sedangkan tidak hanya mengatur berdasarkan keluaran model adanya suatu bidang perekonomian, tapi biarkan hal ini bekerja melalui model teoretik dapat dilihat panjang berdasarkan kita bisa melihat, bisa memilih menggunakan metode VAR ini. Yang pertama, data yang digunakan adalah dari waktu atau time. Yang kedua, dan yang ketiga, pada kita tidak observasi yang asumsinya terpenuhi.
Model ekonomi kita yang dibangun berdasarkan hubungan antar variabel pada Dan berikut kelebihan dari model VAR adalah ada 3. Yang pertama, model VAR adalah model yang sederhana dan tidak perlu membedakan mana yang variabel endogen dan eksogen. Semua variabel pada model VAR dapat dianggap sebagai endogen. 2. Cara estimasi model VAR sangat mudah, yaitu dengan menggunakan OLS pada setiap persamaan secara terpisah. Yang ketiga, peramalan menggunakan model VAR pada beberapa hal lebih baik dibanding menggunakan model persamaan simultan yang lebih kompleks. Yang berikut kelima model VAR adalah ada 5, yaitu model VAR teoritis dan memanfaatkan informasi atau teori terdahulu dan sering disebut sebagai model yang tidak struktural. Kedua, model VAR kurang cocok untuk analisis kebijakan. Yang ketiga, pemilihan banyaknya lag yang digunakan dalam persamaan juga dapat menimbulkan permasalahan. Yang keempat, semua variabel dalam VAR stasioner. Jika tidak stasioner, maka informasikan terlebih dahulu. Yang kelima, interpretasi koefisien yang didapat berdasarkan model VAR yang tidak mudah.